Kawasaki Racing Team telah resmi berganti nama menjadi Bimota by Kawasaki Racing Team pada musim 2025. Di sisi lain, Kawasaki masih eksis di WSBK setelah Kawasaki Puchati Racing di-rebranding menjadi Kawasaki World SBK Team. Jadi sebenarnya Kawasaki tidak menarik keikutsertaan mereka pada WSBK 2025, melainkan mencoba strategi baru dengan bekerja sama dengan Bimota. Bimota dan Kawasaki lalu membuat KB998, singkatan dari Kawasaki Bimota 998, yang secara resmi dites pada tes pramusim Jerez akhir Oktober lalu. KB998 masih menggunakan mesin ZX-10RR sebagai basis mesin. Namun perangkat sasis, bodi, dan perintilan lainnya kini dibuat oleh Bimota. Jadi apa saja yang berbeda dari KB998 dibandingkan dengan ZX-10RR? Dan bagaimana peluang keduanya di WSBK 2025? KB998 versi jalan raya yang diberi nama KB998 Rimini sudah resmi diperkenalkan pada pameran Milan Motor Show atau EICMA awal November ini. Dibanderol dengan harga €44.000, KB998 memiliki harga jual yang mirip-mirip dengan Panigale Series dan BMW M Series. KB998 menawarkan banyak perangkat penambahan performa yang tidak dimiliki oleh ZX-10R maupun ZX-10RR. Nampaknya Kawasaki dan Bimota benar-benar menggarap serius proyek ini, tentunya untuk mengambil kembali puncak WSBK. Mesin dari KB998 punya output sebesar 197 HP dalam keadaan standar, dan bisa meraih torsi maksimalnya di 11.700 RPM putaran mesin. Selain mesin, hal lain yang dibawa dari Ninja ZX-10RR di KB998 adalah suspensi depan yang masih menggunakan merek Showa dengan diameter 43 mm. Spesifikasi dari motor ini memiliki kemiripan pada segi mesin dengan ZX-10RR. Iya, ZX-10RR memang menjadi basis pengembangan KB998. Memiliki kapasitas 998 cc inline 4 flat plane firing order dengan total tenaga yang diklaim mencapai 197 HP pada 13.600 RPM putaran mesin. Hal yang paling unik dari motor ini adalah sasis milik Bimota yang tidak menggunakan aluminium twin spar seperti yang dipakai oleh Kawasaki Ninja ZX-10R. Bimota menggunakan sasis aluminium alloy plates dengan penggabungan oval trellis untuk bagian atas dan bersambung ke aluminium alloy swing arm. Sasis ini secara bentuk jika diperhatikan dengan seksama ternyata memiliki fitur unik. Sasis ini seperti penggabungan sasis trellis di bagian atas dan delta box di bagian bawah hingga swing arm. Bagian trellis pada sasis memiliki keunggulan pada bobot yang lebih ringan daripada delta box. Meskipun begitu, namun rangka trellis tetap punya kekuatan yang baik untuk mengakomodir power motor. Hasilnya adalah motor yang agile, lincah, mudah dikendarai, dan responsif. Alex Lawas berkomentar bahwa meski sama-sama menggunakan mesin ZX-10RR, namun sasis dari Bimota ini bisa membuat motor tetap tenang di lintasan. Berbeda dengan ZX-10RR yang kerap sliding jika keluar tikungan dengan full power. Bimota memiliki perilaku yang lebih tenang dan bisa dibawa lebih cepat di tikungan tanpa terlalu drastis mengurangi grip. Laos juga berpendapat kalau KB998 adalah motor balap yang diturunkan di jalan raya, bukan sebaliknya. Dikutip dari motorcycle.com, Bimota KB998 akan dijual secara terbatas mulai tahun depan hingga akhir 2026. KB998 Rimini akan dijual dengan kuantitas hanya sekitar 500 unit worldwide, sesuai dengan regulasi minimal produksi dari WSBK. Sehingga bisa dibilang motor ini masuk ke dalam kategori homologasi terbatas seperti JR Yaris di sektor mobil. 125 unit pertama akan dikirimkan pada bulan Februari 2025, 125 unit lagi akan dikirim sebelum akhir 2025. Sisanya akan diproduksi sebelum akhir tahun 2026. Namun sepertinya tidak semua pihak di Kawasaki rela kalau ZX-10RR dipensiunkan begitu saja dari lintasan WSBK. Apalagi saat ini ZX-10RR adalah salah satu model superbike Jepang yang masih diproduksi secara reguler di hampir semua region pasar. Berbeda dengan Honda, Yamaha, dan Suzuki yang kini tidak lagi memproduksi superbike mereka secara reguler, di beberapa region mereka hanya menjual superbike sebagai motor track only. Hasilnya adalah Kawasaki kini juga bekerja sama dengan Puchati Racing untuk tetap menurunkan ZX-10R.
Kali ini bahkan Kawasaki memberikan Pucati Racing ZX-10RR spek pabrikan yang tahun sebelumnya dipakai oleh KRT Team. Pucati Racing lalu berganti nama menjadi Kawasaki World SBK Team, menjadi representasi tunggal Kawasaki Ninja ZX-10RR di lintasan WSBK musim 2025 besok. Bagi Kawasaki penting bagi kami untuk tetap mempertahankan kehadiran kami di WSBK dengan brand Ninja kami. Dengan support kami pada Kawasaki Pucati Racing lewat pemberian sewa aset Ninja ZX-10RR spek pabrikan kami bisa menunjukkan apresiasi kami kepada Pucati Racing secara publik dan percaya diri pada brand Ninja kami akan terus memainkan peran penting di pedok WSBK, ujar Shigemi Tanaga, General Manager Marketing and Sales Division Kawasaki Motors dari Kawasaki Europe. Dibekali mesin 998cc flat plane firing order, ZX-10RR bisa memuntahkan tenaga sebesar 195 HP secara standar. Ninja ZX-10RR dibanderol dengan harga €25.000 dan dijual secara terbatas. ZX-10RR adalah versi track ready dari ZX-10R yang punya kelengkapan lebih untuk track day atau balapan. Selebihnya ZX-10RR punya spesifikasi yang hampir sama dengan ZX-10 reguler. Mempunyai sasis Delta Box aluminium twin spar, suspensi 43 mm besutan Showa, dan dukungan multilink pada suspensi belakang. ZX-10RR adalah gambaran motor superbike tradisional Jepang yang masih bertahan di WSBK hingga saat ini. Tes pramusim Heres akhir Oktober yang lalu memberi gambaran singkat bagaimana perbedaan karakteristik dari dua motor itu. ZX-10RR yang dikendarai oleh Garrett Gerloff memiliki karakteristik yang lebih raw dan mudah untuk sliding. Ninja kerap memberikan beberapa feedback ban belakang yang lebih kasar dan rider harus mempunyai kepekaan tangan yang baik untuk mengatur tingkat grip ban. Karakteristik seperti ini memang sudah menjadi ciri khas dari ZX-10RR yang bahkan sudah terikat sejak ZX-10RR lahir pada 2017. Hal ini mungkin karena ZX-10RR hanya punya perangkat aero pasif di bagian bodinya dan tidak dilengkapi oleh winglet atau penunjang aero yang lain. Sementara KB998 terlihat halus di tikungan, pergerakannya lebih anteng dan tidak sliding saat keluar tikungan. Sasis baru buatan Bimota dan bodywork yang dilengkapi winglet besar pada bagian depan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan stabilitas motor. Alhasil pada hasil tes pramusim Heres, dua Bimota yakni Alex Lowes dan Axel Bassani berhasil finish di posisi 2 besar. Sementara Gerloff dengan ZX-10RR finish di posisi 3. Tidak hanya Kawasaki, pabrikan lain juga ikut mengupgrade motor mereka untuk WSBK 2025, dimulai dari Ducati. Ducati merilis revisi terbaru dari Panigale V4 pada pertengahan tahun ini. Hal ini tentu untuk membenahi Panigale dari isu keseimbangan motor akibat regulasi bobot minimal yang berlaku sejak WSBK 2024 ini. BMW merevisi bentuk aerofairing mereka sehingga punya performa yang lebih baik daripada sebelumnya. Yamaha menambahkan winglet aktif pada R1, sehingga mempunyai aerodinamika yang lebih baik dan diharapkan dapat membantu R1 untuk menemukan kestabilan pengereman. Hanya Honda yang belum mengeluarkan upgrade apapun untuk CBR 1000 RRR mereka. WSBK musim 2025 akan menjadi musim yang menarik karena selain kehadiran KB998 yang menarik perhatian, pabrikan lain juga berlomba-lomba menyempurnakan motor mereka. Meski kini Superbike bergerak ke arah kejuaraan semi-prototype, namun kalau itu mengarah ke pertunjukan balap yang lebih seru, apa salahnya didukung?